Hello everyone, welcome back to Deposit. Dengerin podcast Agritech Shift. Oke, long time no see ya, sobat-sobat AgriFriends semua. Bener banget nih, apa kabar nih semua AgriFriends? Di kesempatan kali ini, di podcast Agritech Shift yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, kita mau bahas apa aja ya, Del, hari ini? Pastinya kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya, apalagi sudah hadir di tengah-tengah kita ini narasumber yang sangat cantik, Mbak April. Udah penasaran belum? Penasaran dong pastinya. Oke, so this is Deposit and check this out. Oke, sebelumnya kenalin nih, kita sebagai host Deposit kali ini. Aku Bagas dari THP 20. Dan aku Dewi dari THP 21, Mbak. Salam kenal semua. Salam kenal semua. Salam kenal Dewi. Salam kenal. Oke, kali ini kita harus kenal juga nih sama pemateri kita ini. Nah tentu dong, karena tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Iya. Pepatahnya, jadi monggo Mbak bisa berkenalan terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Aprilia Herawati Pramono. Aku biasanya dipanggil April. Aku dari jurusan TIP angkatan 2020 dan status keanggotaanku di Agritech Shift sebagai anggota tetap. Wah, berarti seangkatan ya sama Mas Bagas ya? Iya, benar sekali. Tapi kita beda prodi ya, April ya. Oh iya. Dan sebelum berbincang lebih jauh lagi nih Mbak, mungkin bisa sharing sedikit kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa aja? Ya, jadi sama aja sebenarnya kayak teman-teman yang satu angkatan. Ya sibuk kuliah karena semester 6 ada matkul MKI yang cukup menguras banyak tenaga dan juga pikiran. Benar sekali. Terus di sini juga sibuk organisasi juga. Kebetulan jadi pengurus di UKPSM Symphony Choir FTP UNES. Ya gitu. Sama jualan juga sih. Wah, banyak banget ya kesibukannya Mbak. Jadi mahasiswa, jadi ikut organisasi, punya usaha juga ya tadi sempat disinggung. Iya, benar banget. Sesuai dengan tema deposit kali ini, yaitu menjadi mahasiswa wirausaha yang aktif berorganisasi. Dari topik yang kita akan bahas ini kayaknya udah berat banget ya, udah kerasan nih di punggung. Iya, udah mulai. Menjadi mahasiswa, berwirausaha, masih organisasi juga. Nah, setuju banget nih, bisa dilihat juga dari wajahnya Mbak April ini. Sepertinya udah nggak nggak sabar sabar, untuk iya. sharing bareng kita nggak sih? Iya, tak? Iya banget. Siap kok. Oke, langsung aja kita bahas sampai tuntas. Untuk mengawali perbincangan kali ini, menurut April nih, sebenarnya organisasi itu seberapa penting sih bagi mahasiswa? Kalau dari sudut pandangku ya itu tuh penting banget. Karena kan kalau misalkan kita tuh cuman kuliah aja, kita nggak terasah kayak soft skill dan juga hard skill-nya. Dari organisasi tuh kita juga bisa nambah banyak teman, khususnya di Agritech yang juga mewadahi teman-teman anggotanya untuk mengembangkan usaha seperti itu. Oh iya, bener banget. Dan aku juga ngerasain loh Mas, waktu gabung di Agritech juga punya temen yang banyak, terus pengalaman-pengalamannya juga pastinya nambah ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi meskipun jadi mahasiswa kura-kura, tahu kan mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat, masih banyak juga hal positif yang bisa kita ambil. Nah, setelah ngomongin pentingnya organisasi nih bagi mahasiswa, terus dari Mbak April sendiri itu kendalanya apa aja sih selain menjadi mahasiswa dan berwirausaha? Kalau dari aku kendalanya tuh lebih ke susah ngatur waktunya aja sih. Karena kan juga kuliah, terus organisasi juga jalan, usaha juga jalan, kayak gitu. Terus selain dari kita susah ngatur waktunya, itu juga bikin capek ya. Karena kan tiga-tiganya kalau nge-balance kita harus siap capek. Capek mental dan juga capek pikiran juga, kayak gitu. Iya sih, dan pastinya juga dari Mbak April awal-awalnya juga mungkin sangat berat ya Mbak ya. Iya. Meskipun tadi April bilang berat, tapi kan udah berhasil survive nih sampai sekarang. Iya. Kira-kira apa sih rahasia dalam manajemen waktu April kok bisa kuat gitu di 3 kegiatan tersebut? Oke, ini pendapatku pribadi ya. Dari pengalamanku, kita harus harus bisa nentuin tuh skala prioritasnya yang efektif dan efisien antara kuliah, organisasi dan juga usaha kayak gitu. Jadi misal nih ada tugas di
kuliah. Nah itu segera mungkin segera dikerjakan kayak gitu. Jadi harus disiplin terhadap waktu. Terus juga kita harus bisa memanfaatkan waktu itu secara efektif dan efisien. Maksudnya tuh kayak gini. Misal kita kan kuliah dalam satu hari tuh pasti ada jedanya sejam atau 2 jam. Nah ketika di space itu kita bisa melakukan kegiatan lain, mungkin ada kepentingan di organisasi atau mungkin bikin promosi jualan, itu bisa kita lakuin di situ daripada kita mager, maksudnya berbahan kayak gitu. Jadi space waktu kosong itu bisa kita manfaatin untuk melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Oh, jadi Mbak April ini udah bisa memanajemen waktu dengan baik, dan itu juga jadi challenge tersendiri ya buat Mbak April. Dan juga pastinya buat teman-teman sendiri yang memiliki kesibukan seperti Mbak April bisa nih dicontoh tipsnya. Ya sebenarnya aku sendiri butuh sih. Ya kalau bisa dibilang aku cukup tambeng ya. Tugas mepet deadline, kuliah Sama sih, kadang masih aku telat. juga. Iya, tapi ada adrenalin, cuman ya capek sendiri akhirnya. Oke, next nih. Motivasi dari April apa sih dalam memulai bisnis? Dari aku pribadi sih nggak ada motivasi ya. Karena dari awal itu karena terpaksa aja. Kayak sedikit cerita ya teman-teman. Kayak dulu tuh waktu SMA, sekolahku itu dilabeli sekolah wirausaha. Jadi mau nggak mau waktu aku kelas 10, jadi siswa baru kelas 10, tiap kelas itu harus punya kelompok wirausaha sendiri. Jadi di sekolah kita dikasih modal, kalau nggak salah tuh modalnya 1 juta. Jadi gimana caranya modal 1 juta yang udah dikasih sama pihak sekolah itu kita harus ngebaliin kayak gitu. Syukur-syukur kalau ada labanya karena kan masih belajar. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata jualan itu seru juga ya. Kita kan kayak bisa trial and error, apalagi kalau jualannya tuh terkait makanan kayak gitu. Jadi karena lama-kelamaan itu suka dan nyaman, akhirnya keterusan sampai sekarang. Oh ya, berarti intinya tuh awalnya kepaksa ya Mbak ya. Awalnya kepaksa, terus terbiasa, dan Lama-lama sekarang nyaman ya. lama-lama jadi suka gitu loh. Witing Tresno, Jalaran Soko Kulino. Kalau yang nggak tahu artinya apa, cari tahu sendiri. Tiba-tiba cahayanya berubah. Lanjut deh. Oke, lanjut ya. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa aja sih keuntungan menjadi mahasiswa yang juga berwirausaha nih dari sudut pandangnya Pak Abdil? Ya, jadi menurut pendapatku, keuntungannya itu yang pertama, kita terbiasa untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin. Karena kan kalau jadi mahasiswa, ikut organisasi dan juga dagang, itu kan kita juga pasti akan sibuk. Jadi karena terbiasa dengan kesibukan itu, lama-kelamaan kita bisa terbiasa untuk memanajemen waktu yang baik. Kemudian selain itu, kita bisa punya banyak teman. Karena kan kalau jualan kita kan pasti berinteraksi dengan orang lain, yang mana orang lain itu kan bisa berpotensi untuk menjadi langganan kayak gitu. Terus juga kita dituntut untuk punya pikiran yang lebih kreatif dan solutif kayak gitu. Ya, jadi bener banget ya. Kayaknya dari strateginya Mbak April sendiri itu udah sangat-sangat baik menurut aku pribadi sih. Jadi ternyata kesibukan itu sendiri menjadi tempat untuk berlatih ya, untuk manajemen waktu dan kedisiplinan seperti itu. Nah, selain kita udah ngomongin tentang keuntungan menjadi mahasiswa yang berwirausaha nih Mbak, terus sekarang aku sendiri juga kepo banget nih dengan produk yang dijual sama Mbak April. Iya, oh iya tadi ngomong-ngomong waktu SMA jualannya apa aja ya? Kalau SMA dulu tuh jualan apa ya? Juga agak lupa. Intinya tuh kue pasar sih. Cuman bikin sendiri ya gitu. Itu pribadi atau udah dibentuk kelompok ya Mbak tadi ya? Itu kelompok. Oh iya ya. Terus alasan memilih produk seperti jajan pasar tadi tuh apa sih Mbak? Terus gimana waktu proses pembuatan awal itu, ceritanya mungkin ada kayak nggak jadi atau gimana produknya? Iya. Aku bingung jawab dari mana ya. Oh ya, jadi Gak apa-apa santai dulu loh, Mbak, santai. kenapa kok milih jajan pasar? Karena kan peminatnya tuh banyak. Terus juga lebih bervariasi. Untuk dulu tuh awal-awal kelas 10 nggak ada yang ngasih kita tutor kayak cara bikinnya yang enak tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi kita trial sendiri sampai kita rasa rasanya itu sudah layak untuk dijual kayak gitu. Tapi awal-awal pasti banyak nggak jadinya sih, banyak gagalnya. Itu waktu SMA. Ya itu waktu SMA. Iya, kalau sekarang ini informasi ya,
April ini sebenarnya owner dari Meli, rasamilenial.id, sama Milamis ya, bener ya? Iya. Unik banget ya dari namanya. Iya, ya. iya. Waduh. Boleh dong kita minta spill produk apa aja sih dari rasamilenial.id ini dan Sama Milamis itu. milamisnya. Kalau mie pasti udah pasti Kayaknya mie mie ya, ya, iya, tapi kayaknya mie. nggak tahu apa di dalam mie-nya gitu. Oke. Untuk yang rasa milenial itu produknya frozen food semua. Jadi kayak dimsum, siomay, terus juga ada risol mayo juga. Terus kalau untuk yang mie lamis itu ya mie pada umumnya kayak itu. Cuman yang pedes kayak gitu. Ada level-levelnya jadi Iya, bener kayak gitu. makanan-makanan jenis itu tuh sangat diminati ya, apalagi aku sendiri, terus mahasiswa yang lain ya pasti suka banget makanan kayak gitu. Berarti lumayan banyak juga ya pesaingnya seperti mie. Ya. Nggak boleh nyebut ya? Nggak boleh nyebut ya? Nggak di sponsor soalnya. Tapi pasti ada khasnya tersendiri dong dari minyak Mbak April, apalagi kan diproduksi sendiri Mbak ya, untuk saat ini. Saat ini produksi sendiri. Apa tuh perbedaannya? Apa ya? Mungkin kalau perbedaannya tuh untuk resepnya itu aku kombinasikan antara bakmi Chinese sama bakmi Jawa kayak gitu. Jadi kayak dicampur gitu loh. Kayaknya enak ya, nggak bawa tapi sekarang. Jadi bawa Oh, untuk saat ini tuh ada partnernya nggak Mbak untuk produksi sendiri? Kan nggak mungkin Mbak April sendirian kan, gitu. Mungkin ada temennya. ada temennya kebetulan juga anggota Agritek ya. Oh iya. Ya, Mbak Redita. Oh, Mbak Reddit, Rita. iya, Saya tahu, Reddit. aku tahu. Iya tahu benar. Mungkin next bisa jadi Reddit ya, narasumber Reddit lagi aja ya, iya. benar-benar. Terus selanjutnya nih, tadi kan udah dibahas nih seneng-senengnya, terus dari cerita dari zaman SMA-nya juga ada kendala-kendalanya. Terus kita lanjut nih di duka-dukanya nih Mbak, di sedih-sedihnya. Ada nggak sih dari awal dulu Mbak April merintis usahanya sampai sekarang tuh ada nggak kisah-kisah yang bikin kayak oh udahlah aku mau berhenti aja gitu berwirausaha? Ada sih, pasti ada ya. Yang pertama itu capek hati, capek pikiran, karena kan kita juga pasti mikir gimana caranya jualannya tuh laku kayak gitu. Kalau nggak laku tuh juga jadi beban juga. Terus rugi juga. Sebenarnya sih rugi itu menurutku nggak hanya secara finansial aja, tapi juga kita bisa rugi waktu, rugi tenaga, terus rugi mikir idenya kayak gimana. Terus juga banyak kan pesaing dengan produk sejenis. Jadi kan kita dituntut untuk selalu punya inovasi gitu loh untuk produk yang akan kita jualin kayak gitu. Terus dari sudut pandangnya Mbak April itu untuk mengatasi kendala-kendala yang kadang di luar batas kemampuan ya mungkin pemikirannya tuh gitu. Tapi caranya untuk mengatasi, untuk bangkit lagi, untuk bisa termotivasi lagi, semangat lagi itu gimana sih Mbak? Kalau dari aku sendiri sih kalau emang kita tuh udah bener-bener capek ya istirahat dulu, berhenti dulu gitu. Tapi kita harus tetap ingat goals awal yang kita targetin itu apa kayak gitu. Misal teman-teman tuh kan tiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan lagi capek atau apa itu istirahat dulu tapi nggak tiba-tiba kita tuh berhenti kayak gitu. Iya bener banget. Jadi buat teman-teman di sana yang bingung juga gimana sih kalau misalnya ada kendala-kendala waktu berwirausaha, bisa nih dipakai tipsnya Mbak April. Jadi istirahat sejenak Iya, itu perlu jeda gitu ya. itu perlu. Iya, jangan terlalu memaksakan diri, tapi juga jedanya jangan lama-lama. Iya, gitu nanti intinya. berhenti tiba-tiba. Iya. Ngomong-ngomong, semua gak sih, Rek? Coba ya. Kipasnya dong. Udah dingin belum? Udah dingin belum? Kurang dingin gak? Aku juga punya AC. Reaksi dong. Gak lucu nih kalau gak reaksi nih. Ya mohon maaf ya, itu barusan menjaga suasana. Jangan. Itu barusan sedikit ice breaking biar tidak sedih. Iya. Biar yang mendengarkan tidak jenuh. Ya semoga lucu ya. Ya kita lanjut aja. Ngomong-ngomong motivasi nih. April, pasti ada dong faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi itu sendiri. Menurut April nih, apa yang diperlukan agar kita tetap semangat dan termotivasi untuk melanjutkan organisasi dan juga sekaligus menjalankan bisnis? Kalau organisasi sih menurutku tuh kita harus bisa
bisa tahu gitu loh organisasi mana yang kiranya itu bisa membawa pengaruh yang baik untuk diri kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang di organisasinya itu bisa apa namanya? Aduh bingung. Bisa memberikan pengaruh yang positif untuk kita. Misalkan kita bisa lebih rajin Ngedukung Iya, kita juga. ya benar. Jadi support Yes. system buat kita itu menurutku juga faktor yang bisa membangkitkan motivasi dari diri kita kayak gitu. Jadi lingkungan itu sangat mendukung. Jadi intinya juga hati-hati dalam memilih pergaulan juga Mbak ya. Iya betul. Dicatat ya teman-teman ya. Kalau nggak dicatat nanti bisa rewind dikit terus dicatat. Iya, dan itu juga bisa jadi reminder kita juga yang lagi mungkin hektik-hektiknya ya. Ada praktikum juga karena kan prodi kita ini banyak banget praktikumnya. Semua itu banyak praktikumnya. Fakultas kita ini gila praktikumnya. Boleh tak ngomong gitu? Oh iya, next. Tadi April bilang kalau gabung dalam 3 organisasi ya. Itu menurut April nih, organisasi apa yang paling cocok untuk mahasiswa yang agak males bersosialisasi tapi masih mau punya banyak relasi? Sama kayak yang tadi udah aku bilang, kita harus pilih organisasi yang orang-orangnya itu nggak toksik. Jadi orang-orangnya itu bisa ngerangkul kita, bisa jadi support system buat kita. Terus di organisasi tersebut yang pastinya tuh harus bisa membawa pengaruh positif untuk kita. Punya proker-proker yang bisa, kalau kita punya usaha ya, itu bisa mengembangkan usaha kita menjadi wadah untuk pengembangan soft skill kita kayak gitu. Contohnya kayak di Agritechship, Oke. Jadi di Agritechship, teman-teman itu diberikan wadah untuk mengembangkan usaha lewat AFB. Oh iya, ada salah satu Iya, prokernya ya. Agritech AFB. Untuk teman-teman yang nggak tahu AFB itu Agritechship Family Business. Jadi untuk anggota atau keluarga Agritechship yang memiliki bisnis, itu bisa kita bantu oleh Agritechship untuk memperluas Jaringan jaringannya. pemasarannya. Iya, betul sekali. Menarik banget ya Dea pembahasan kita hari ini. Iya, setuju banget Mas, dan juga pastinya bintang tamu kita ini keren banget ya, dari pengalamannya masa SMA sampai sekarang kuliah semester 6, lagi hektik-hektiknya juga, banyak tugas dan berwirausaha juga gitu pastinya. Semoga wirausahanya terus lancar sampai sukses nanti April ya, amin. Dan semoga kita semua bisa meniru langkah April untuk menjadi orang yang sukses. Oke, IG-nya apa April? IG produknya? rasamilenial.id. Oh, sama kayak judulnya tadi ya. Ya, Ini nih IG-nya. IG aku nggak usah. IG April dulu. IG April ini apa? Aha Pramono. Pramono di sini ya. Dewi IG-nya. Aku juga di sini. Mana? Itu dulu. Oke, terakhir banget nih Mbak, kasih tips dong buat mahasiswa di luar sana atau teman-teman semua yang lagi ngedengerin podcast kita ini untuk memulai bisnis tapi masih kayak beralasan takut atau misalnya males karena nggak bisa membagi waktu itu. Gimana sih caranya? Ya, kalau menurutku sih mulai dari hal-hal kecil dulu, kayak mungkin teman-teman bisa jadi reseller atau dropshipper. Karena jadi reseller dan dropshipper kita tuh nggak perlu keluarin modal ya. Oh iya. Jadi kita cuma modal mainin handphone aja kayak gitu. Karena kan jadi mahasiswa nggak mungkin dong sehari nggak punya handphone kayak gitu. Jadi waktu-waktu luang kita bisa promo di sosmed kayak gitu. Jadi nggak perlu keluar gitu ya, keluar repot-repot cari barang gitu. Karena sekarang kan udah canggih juga ya. Iya, semua online bisa dilakukan semuanya. Jadi gak ada alasan sebenarnya untuk tidak memulai ya, karena kita punya bukti hidupnya di sini. April sendiri adalah bukti Dari SMA sampai sampai sekarang. sekarang masih bisa bertahan. Jadi karena masih bisa bertahan ini berarti kan buktinya masih bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dong pastinya. Iya. Sepertinya cukup ya untuk deposit episode kali ini. Terima kasih banyak untuk April yang sudah bersedia menjadi guest star kita hari ini. Sebelum kita akhiri deposit ini, mungkin dari April nih bisa memberi sepatah dua patah kata. Ya teman-teman, semangat kuliahnya, semangat berorganisasi dan jaga kesehatan. Itu
Jaga kesehatan. Jangan lupa join Ya, Agritek. jangan join Agritek. Oke, kira-kira cukup sekian episode deposit kali ini. Semoga episode ini bermanfaat dan berkesan bagi teman-teman AgriFriends semua. Terus cek info-info terbaru seputar deposit next episode dan juga Agritechship di Instagram Agritech di bawah ini ya. Jangan lupa juga subscribe gak sih? Like Dan komen. YouTube Agritechship di Agritechship YT. See you again, See you, AgriFriends. AgriFriends.